ini biasanya nakut fenomena alam ya, batu terbang ya, batu terbang. Pada peradaban leluhur. Enggak, cara ngerekam itu. Wis ngomong sembarang, tak rekam. Wah, kan mereka nek bakso iki. Ya wis ngomong aku tak rekam dhewe kono. Wis ado-ado kono itu enggak apa-apa. Ado-ado kono tadi. Cocok gak nyaut. Apa tadi ngono. Aku gak jalan blas. Ya iki jalan. Ya sampeyan ngerekam iki langsung ae. Loh, lah ndak mau nuntun, nggak muter-muter mah, diputer-puter kono. Wis aku ngomong dhewe ngono ta? Ya wis. Tak jelas ngono ta? Rahayu, rahayu, rahayu. Pulau Jawa telah mengajarkan kita sebuah pengalaman manusia lebih dari 1,5 juta tahun silam. Sejak ditemukannya Pithecanthropus erectus oleh Eugene Bourgeois atau yang dikenal dengan manusia Jawa. Pithecanthropus erectus adalah manusia purba jenis Homo erectus ini diduga hidup 1,5 juta tahun silam. Berbeda dengan Homo sapien ya, yang kemudian orang-orang Melayu Polinesia kemudian mengambil alih Nusantara ini. Dimana kemudian yang sebelumnya tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Australoid berkulit hitam, berambut keriting telah menghuni pertama kali Pulau Jawa, Sumatera dan sekitarnya. Waktu itu Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan masih menyatu dan bagian satu kesatuan dengan Asia Tenggara atau Asia Daratan. Sehingga ini bisa dilihat dari jenis hewan-hewan yang ada di Sumatera, Kalimantan dan Jawa ini memiliki corak yang sama dengan hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara maupun Asia Daratan. Sedangkan pada tahun 1500 sebelum Masehi ada migrasi pertama orang-orang Johnson dari Yunan atau sekarang Tiongkok Selatan ini telah berombong-rombong ini kemudian berjalan dari Asia Tenggara tepatnya di Yunan ya, untuk menuju ke Sumatera, Kalimantan dan Pulau Jawa yang dikenal dengan orang-orang Melayu Polinesia ini ya. Kemudian migrasi kedua yaitu tahun 500 sebelum Masehi. Kebudayaan dan ciri-ciri dari kebudayaan Johnson ini adalah peradaban Neolitik megalitik atau dikenal dengan peradaban perunggu yang ditandai dengan Menhir, sarkofagus, kapak corong, candrasa, kubur batu, takta batu, punden berundak-undak. Salah satunya di lokasi ini sebuah jejak peradaban Neolitik megalitik yang dikenal masyarakat dengan batu terbang, karena batu ini seakan melayang ditopang oleh batu-batu kecil yang ada di bawahnya, ditopang oleh 3 batu, mengingatkan sebuah bejana perunggu dari Tiongkok berkaki 3. Sehingga memang kita tidak bisa memungkiri nenek moyang kita merupakan sebuah ras Melayu Polinesia dari suku Johnsonian dari Yunan, Tiongkok Selatan. Nah, di sinilah kemudian kita akan mendapati di sebuah desa atau dusun Jingkring, desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah tinggalan Neolitik megalitik yang masih abadi, penuh dengan mitos dan mistis yang masih melekat dalam cerita rakyat yang patut kita perhatikan. Salah satu contohnya pada masa pendudukan Jepang.
ketiga batu menhir ini pernah digelundungkan oleh pasukan Jepang ke bawah jurang. Namun pada malam hari ketiganya kembali sedemikian kalah. Inilah kemudian salah satu mitos dan mistis yang berkembang di masyarakat. Sampai saat ini pun masyarakat masih meyakini bahwasanya di ketiga batu ini masih dihuni oleh arwah-arwah leluhur. Sehingga pada perayaan-perayaan ruah desa ini merupakan bagian kesatuan dari tradisi, adat istiadat, budaya, dan cerita masyarakat atau cerita rakyat, dan yang merupakan sebuah konteks kesejarahan yang terabadikan dalam sebuah tinggalan monumental Neolitik, Megalitik atau menhir 3 buah. Pada masanya dalam kajian historis, menhir memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pemujaan arwah-arwah leluhur, yang kedua mengikat binatang kurban semacam kerbau sebelum disembelih dan dibagikan serta dimakan bersama, dan yang ketiga adalah tempat berkumpulnya para tetua desa dalam menyelenggarakan menatah masyarakat ini dalam tatah-tatah masyarakat ya, termasuk mengelola pertanian. Menhir juga lambang dari Palus atau alat kelamin laki-laki yang ditegakkan berdiri sebagai lambang kesuburan, karena masyarakat Jawa berkembang seiring dengan tumbuhnya padi, sehingga tanaman padi yang juga disebut dengan Dewi Sri ini pada masa kuno sangat dihormati oleh masyarakat Jawa, karena nama Jawa sendiri berasal dari kata Jawawut yang artinya padi-padian atau jelai, sehingga Jawa dikenal dengan Pulau Padi atau Jawa Drupa. Pada masa lalu, orang-orang Jawa ketika hendak memanen padi melakukan persajian di batu menhir ini. Kemudian padi dipetik satu persatu tepat di leher padi. Ya, yang satu persatu untuk menghormati arwah padi. Itulah kearifan lokal dan cerita-cerita pada masa prasejarah, sebuah konteks peradaban prasejarah Neolitik, Megalitik atau peradaban perunggu sebelum pengaruh dari kebudayaan India, yaitu pengaruh Hindu-Buddha yang mulai berkembang di Nusantara pada awal abad Masehi. Sehingga sebelum perkembangan agama Hindu-Buddha pada tahun 1 Masehi, 500 tahun sebelum itu, bahkan 1500 tahun sebelum itu, yang jika dikalikan dengan saat ini tahun 2023, maka 3500 tahun lebih eksistensi peradaban Neolitik Megalitik di desa ini, yaitu di desa Jinggring yang dikenal dengan Watu Jinggring, di dusun Jinggring yang dikenal dengan Watu Jinggring atau masyarakat mengenal dengan Watu Tarpan ini, terletak di desa dengan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga kemudian kita bisa mengambil pelajaran darinya, sebuah batu besar ini yang punya di suatu lokasi tertentu, kemudian diangkat bersama-sama secara gotong royong untuk menunjukkan kepada masyarakat dan pelajaran bagi generasi masanya permasalahan-permasalahan yang besar jika dikerjakan secara gotong royong dan kerjasama, maka akan mudah dan bisa diangkat. Termasuk batu besar ini atau batu terbang raksasa ini pun diangkat oleh leluhur kita secara gotong royong dan bersama-sama untuk dinaikkan di atas batu kecil, yang artinya filosofinya manusia yang kecil mungil ini gitu ya, yang kemudian jika bekerja sama dan bergotong royong, maka permasalahan-permasalahan besar pun akan bisa diatasi. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.